Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan Anda dimanapun berada. Kabar sehat menyertai Anda semuanya. Ya, demikian pula adanya kami yang dari studio. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan sore hari ini pendengar dan pemirsa, 9 Ramadan 1435 Hijriah atau 7 Juli 2014 hingga pukul 17 nanti kita akan belajar bersama, kaji bersama dalam gelaran Risalah Tafsir. Dan Senin sore salah tafsir kita dipandu, dibimbing bersama Ustadz Ahmadi yang sudah di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz? Allah sehat hari ini. Seperti biasa pendengar dan pemirsa, kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu paparan dari Ustadz Ahmadi ini. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa menunjukkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmatnya, rahmat dan barokahnya kepada kita. Terutama pada sampai detik ini kita masih disediakan banyak beriman. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan iman kita sampai akhir hayat kita sebagai pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh Islam kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini Risalah Tafsir telah sampai pada 166 dan 167 surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah 166 dan 167. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'a alladzina ittabi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yang terjemahannya yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesaran bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana sudah kita pelajari pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 165 yang berbicara tentang adanya sebagian manusia yang menjadikan andat selain Allah. Jadi andat sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Jadi mereka bertuhankan Allah, mengaku Tuhannya Allah, tapi masih ada sesuatu yang disejajarkan dengan Allah, baik zatnya, sifatnya, ataupun yang lain-lain, mungkin kekuasaannya dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu Allah katakan pada ayat 165, kadang mereka lebih mencintai andat sekutu Allah itu daripada mencintai Allah sendiri. Itu terbukti ketika mereka diingatkan, ya, ketika mereka mengikuti perbuatan-perbuatan yang salah terhadap andat mereka, apakah itu merupakan sesaji atau apa saja. Ketika mereka diingatkan, mereka lebih mencintai adat itu daripada mencintai Allah.
Sehingga mereka sangat berat untuk meninggalkan sekutu-sekutu itu untuk mengikuti petunjuk atau peringatan dari Allah. Allah katakan bagi mereka itu, ketika mereka nanti menghadapi keadaan di hari kiamat, yang ternyata semua yang mereka sekutukan dengan Allah tidak berdaya sama sekali, bahkan tidak ada artinya di hadapan Allah. Kekuatan kekuasaan mutlak hanya di tangan Allah. Mereka akan sangat menyesal, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat, yaitu neraka. Sudah saya katakan pada minggu yang lalu bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat sesudahnya, yaitu adanya orang-orang baik yang diikuti, apakah itu guru, apa itu kiai, apa itu ulama dan sebagainya, yang mereka mempunyai pengikut, apakah itu murid atau santri, apa namanya. Allah ingatkan pada ayat berikut ini, jangan sampai kalau sebagai seorang ulama, seorang kiai, sebagai seorang ustadz umpamanya, menjadi orang yang diikuti tetapi membawa pengikutnya ke jalan yang salah, yang menyesatkan, sehingga dirinya pun tersesat, masih menyesatkan para pengikutnya. Dol mudil, sesat dan menyesatkan. Jadi ayat ini bukan hanya orang yang mengikuti yang diingatkan, tapi orang yang diikuti, apakah kedudukan mereka itu sebagai guru atau ustadz atau apa saja. Jangan sampai ketika membawa umatnya menyampaikan agama ini kepada sesuatu yang justru akan menyesatkan umat itu sendiri. Oleh karena itulah maka sekali lagi ayat ini bukan sekedar orang yang mengikuti, tapi juga yang diikuti. Kemudian bagi yang mengikuti, bagi umat yang mengikuti, apa itu namanya murid atau santri atau siapa saja, jangan sampai ketika mengikuti seseorang, apa saja kedudukannya, sekedar mengikuti saja tanpa mengerti apakah yang diikuti benar atau salah, hak atau batil. Disinilah perlunya masing-masing mengerti, terutama bagi yang mengikuti, mengerti apakah yang diikuti hak atau batil. Untuk itulah maka kalau kita kembali kepada Islam, kita punya dasar yang sudah pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka ketika seorang menyampaikan agama, siapakah mereka itu? Kita tidak peduli apakah itu kiai, ulama, apa saja. Bagi kita yang mengikuti masyarakat umum umpamanya, bagi murid atau santri atau apa saja namanya, jangan sampai kita sekedar mengikut begitu saja, tapi mengerti apakah yang diikuti itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Karena apa? Itu nanti akan menjadi penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat. Akan menjadi penyesalan. Karena apa? Ketika mereka yang diikuti di akhirat nanti, karena mereka sebenarnya sesat dan menyesatkan, maka mereka pun tidak akan selamat. Nah, saat itulah bagi orang yang mengikuti, yang sekedar mengikuti saja, yang biasa dihitung bahasa taklid, buta, akan menyesal. Karena apa? Karena mereka sama-sama tidak akan selamat. Ketika yang mengikuti dan yang diikuti sama-sama telah berada di tepian neraka yang mereka tidak akan bisa lepas daripadanya, masing-masing saling berlepas diri. Yang diikuti tidak mau bertanggung jawab, karena memang tidak bisa bertanggung jawab. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya masing-masing. Begitu yang mengikuti tidak bisa menuntut tanggung jawab pada yang diikuti, pemimpinnya atau siapa saja. Sehingga suatu penyesalan yang luar biasa Allah tampakkan pada hati ini. Seakan-akan mereka mengatakan seandainya nanti saya bisa kembali ke dunia. Yang itu tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin.
Seandainya nanti saya bisa kembali ke dunia, saya juga akan berlepas diri, tidak akan sudi lagi mengikuti dia sebagai guru atau apa saja. Karena ternyata mereka atau dia telah menyesatkan kami dan tidak mau bertanggung jawab. Tapi semuanya itu tinggal penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Tentulah ayat ini memperingatkan kepada kita, ketika kita beragama ini, baik kita sebagai orang yang menyampaikan agama kepada umat, hendaklah sekali lagi pedomannya sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga pasti yang disampaikan adalah suatu yang hak, yang benar. Kita sebagai umat, apakah sebagai murid atau santri apa saja namanya, ketika kita mengikuti masalah atau urusan-urusan agama ini, hendaklah kita mengerti bahwa yang kita ikuti adalah sesuatu yang hak atau yang benar. Dan ukuran hak dan benar atau yang batil atau yang salah, bukan ukurannya pada diri kita masing-masing, yaitu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itulah maka kaum muslim rahimakumullah, sekali lagi terutama kita sebagai umat ya, ketika kita belajar agama, kita mengikuti tuntunan agama ini, marilah betul-betul kita kembalikan yang kita ikuti bukan karena orangnya, tapi yang kita ikuti adalah kebenaran yang dibawanya. Siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, kalau memang itu suatu kebenaran, wajib kita ikuti, siapapun orangnya. Oleh karena itulah maka rahimakumullah, jangan sampai penyesalan ini nanti kita rasakan ketika kita menghadap Allah, yang sudah tidak ada artinya lagi penyesalan itu, karena memang Allah katakan pada hati ini, wa mahum bi kharijina minan nar. Sekali-kali mereka, baik pengikutnya atau yang diikuti, sama-sama tidak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi semuanya tinggal penyesalan dan penyesalan. Nah, mudah-mudahan ayat ini menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita dalam mempelajari atau melaksanakan agama ini tidak sekedar ikut-ikutan atau taklid buta, tapi kita mengerti yang kita ikuti adalah Allah dan Rasulnya, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Baik, terima kasih Ustaz. Dan demikian tadi pemirsa, setelah mendengar, kita akan gabung kembali ataupun terima atensi dari Anda setelah kita dengarkan paparan dari Ustaz Ahmadi. Pemirsa dan pendengar, saatnya kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung, baik di via line telepon 661749 ataupun SMS 08139389.000. Saya beri kesempatan untuk penelpon pertama 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Sugati dari Sragen, Pak. Bapak di Sragen. Assalamualaikum Pak Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara sholat setiap rakaat apa ta'awud dulu, Pak? Setiap rakaat apakah ta'awud ya? Kemudian cukup? Ya, sebenarnya itu dulu. Iya. Belum siap mencepat. Terima kasih Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk membaca ta'awud, ya prinsipnya menurut ayat Al-Quran ya, setiap akan membaca ayat Al-Quran itu membaca ta'awud, itu prinsipnya ya. Jadi perintah Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian baca Al-Quran maka bacalah ta'awud. Nah, di dalam sholat ya, apakah setiap akan baca Al-Quran, baik itu ayat Al-Quran atau Al-Fatihahnya, harus membaca ta'awudz? Itu terjadi perbedaan pemahaman ulama ya. Ada yang berpaham bahwa setiap akan membaca Al-Fatihah maupun ayat baca ta'awudz ya. Ada yang berpaham karena itu merupakan satu kesatuan ibadah sholat, satu sholat, maka cukup yang pertama saja. Nah, karena terjadi perbedaan pemahaman, maka ya terserah kita lah. Jadi prinsipnya ketika menurut Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz. Ini di prinsipnya di situ, tentang apakah
harus dibaca setiap akan membaca apa karena dalam sholat cukup sekali saja, ya itu terserah kita saja mana yang kita pilih. Jadi memang ada dua pemahaman seperti itu. Baik. Di belakang Bapak yang di Sragen, kita beri kesempatan lagi 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Usman di Tikawanu Purwodadi, Pak. Pak Usman Tikawanu, monggo Pak Usman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap sehat selalu nih Ustaz. Kayaknya kok batuk-batuk ini Ustaz. Oh enggak. Iya. Ini mau tanya Ustaz, untuk sholat istikharah itu apakah ada di waktu-waktu tertentu atau setiap waktu, dalam arti siang juga bisa, malam juga bisa begitu? Hanya itu aja yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelaksanaan sholat istikharah itu tidak terikat waktu Bapak. Jadi pagi, siang, malam, sore kapan saja kita boleh mengerjakan. Jadi tidak ada harus malam hari atau tidak. Jadi kapan saja. Jadi salat istikharah ini ya, nama istikharah itu minta yang terbaik ini. Jadi minta yang terbaik untuk Allah pilihkan ini. Jadi karena ada pilihan antara A, B, C dan sebagainya mamanya atau A dan B, pokoknya ada pilihan ya atau tidak, ini atau itulah. Maka minta kepada Allah untuk dipilihkan mana yang terbaik. Maka namanya istikharah. Jadi kata tadi khair yang terbaik, kita minta ya Allah yang terbaik yang mana, maka itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi tidak, Nabi tidak menentukan pagi atau malam atau siang, tidak ada. Jadi kapan saja kita bisa melakukannya, begitu. Ya, baik, demikian ya Pak Usman di Tekawanu. Kita ke SMS yang di SMS 081393 89.000. Ini ada pertanyaan dari Ustadz, zakat fitrah dibagikan dengan orang miskin langsung atau lewat tamir dahulu Ustadz? Ya, jadi baik zakat mal maupun zakat fitrah ya, itu boleh diberikan langsung juga boleh, diserahkan pada panitia atau orang yang pengumpul zakat itu boleh. Jadi kalau zakat fitrah biasanya ada panitia di masjid atau di tempat-tempat tertentu, kita serahkan pada mereka boleh, atau kita serahkan langsung juga boleh saja. Jadi boleh aja. Jadi yang penting 8 sasaran itu masuk kan itu, fakir, miskin atau yang lain. Jadi termasuk untuk zakat fitrah itu tidak harus pada fakir miskin. Jadi baik zakat mal, zakat fitrah itu yang berhak menerima sama. Hanya Nabi menekankan dalam hadis itu diutamakan kepada fakir miskin. Karena apa hubungannya dengan makanan? Jadi zakat fitrah kan dari makanan itu. Jadi diutamakan untuk fakir miskin. Jangan sampai pada hari raya yang kebanyakan senang-senang karena kefakirannya, akhirnya untuk makan saja harus mencari ini. Maka dikehendaki di hari Idul Fitri itu orang miskin pun ikut senang-senang, minimal untuk hari itu makan sudah tidak mencari lagi. Adapun yang lain nanti kita tinggal memberikan mungkin apalah sehingga ikut senang bersama yang lain ini. Jadi tidak harus serahkan panitia, tidak, langsung juga boleh. Saya pedagang rokok, apa hukumnya jualan rokok menurut Islam? Kalau diharamkan, saya mau berhenti jualan rokok. Tapi saya masih punya sisa stok rokok. Bagaimana dengan sisa rokok yang saya punya itu Ustaz? Apa harus saya jual dulu atau saya buang atau saya bakar? Sedang kalau dihitung-hitung sisa stoknya kurang lebih 6 jutaan Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi kembali ya, ini yang perlu difahamkan ya. Jadi kita MTA sekali lagi tidak pernah mengharamkan rokok. Nah, tidak. Tetapi rokok itu sendiri kalau kita baca di tulisan di sampulnya aja, di wadahnya itu rokok membunuhmu, merokok membunuhmu. Berarti kalau kita rokok itu bunuh diri, ya, bunuh diri. Nah, sedang bunuh diri itu haram kan begitu. Itu baru satu segi saja. Yang lain kita membelanjakan harta kita ini untuk sesuatu yang sangat merugikan, selain mubazir, tidak manfaat, lebih lagi merugikan diri kita. Ini terkena ayat
bahwa kita ini tidak boleh memelihara harta untuk yang tahlukah, yang mencelakakan diri kita. Nah, sehingga bukan materi rokoknya sebenarnya, tapi perbuatan kita merokok. Nah ini. Nah, kemudian Ustadz mempunyai satu kebijakan nanti gitu ya, nanti bukan sekarang, Ustadz belum menentukan. Kalau sekarang ini untuk seluruh warga MTA sudah ada aturan tidak merokok ya. Tapi untuk menjual rokok ini beliau belum menentukan kapan dimulai larangan warga MTA untuk merokok. Karena apa? Minimal kita menolong orang lain untuk berbuat tabdzir, untuk mencelakakan diri. Ini. Maka kalau saudara punya azam untuk nanti berhenti jualan rokok, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Nah, sekarang ini sisanya tidak usah dibuang, tidak usah diberikan orang, jangan dibakar. Ya sudahlah, dihabiskan dulu. Setelah habis tidak usah membeli lagi, kulaan lagi, tidak jualan lagi. Bismillah, insya Allah Allah akan berikan jalan yang lain yang lebih baik, insya Allah. Begitu. Gitu ya Bapak yang di SMS. Kita ke telepon 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa di mana? Dari Bu Fitri di Wonogiri. Monggo Bu Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menjawab salam yang benar adalah waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat satu ya dari hadis Rasulullah, bunyinya waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh lengkapnya, atau waalaikumsalam paling pendek ya. Kalau dari susunan bahasa Arab juga waalaikumsalam, jadi waalaikum assalam, jadi kalau digandeng jadi waalaikumsalam. Ini dari susunan bahasa Arab maupun dari bunyi hadis. Adapun karena kita kadang kebiasaan mudah gitu ya, memudahkan, akhirnya waalaikumsalam dan sebagainya, itu tadilah untuk kadang-kadang kita memudahkan seperti itu. Tapi kalau ditanya yang benar menurut bunyi hadis maupun dari susunan bahasa Arab, yang benar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Gitu ya. Bu Fitri di Wonogiri. Di belakangnya Bu Fitri 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Silakan. Saya Ferry Tiono, pendengar radio dari Pagaralah, Pak. Dari mana Pak? Dari Pagaralah, Pak. Padahal. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu zikir untuk sudah sholat atau zikir biasa gitu, Pak? Ya. Sambil dipelankan radionya, Pak. Oh ya, udah. Ya. Iya, udah, Pak. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu zikir dibaca kapan saja ya. Jadi kapan saja, di mana saja itu bisa dibaca. Ini. Jadi bacaan itu. Kalau sesudah sholat ya, ada aturannya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu dibaca 33 atau 10. Nah ini jadi kalau yang tadi dibaca lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tanpa hitungan berapapun, itu bisa dibaca kapan saja. Dan itu zikir yang luar biasa menurut Rasulullah, mudah diucapkan, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ini banyak orang yang bisa mengucapkan tapi tidak banyak orang yang mengamalkan. Yang lebih penting lagi Bapak, jadi ketika kita zikir itu bukan hanya di lisan kita. Namanya zikir itu bisa berarti lisan mengucapkan, menyebut, atau zikir artinya mengingat. Jadi lisan kita mengucapkan, hati kita juga ikut berzikir. Kita mengerti subhanallah, maha suci Allah. Jadi Allah itu maha suci dari segala kekurangan apapun. Sekecil apapun, kalau ada satu sifat yang dinisbatkan kepada Allah berupa kekurangan, Allah jauh dari itu. Subhanallah,
Jadi bagi Allah tidak kata yang tidak bisa. Semua yasir bagi Allah, mudah. Kekuasaan segalanya di tangan Allah. Ini Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Yang patut dipuji itu Allah, bukan kita. Manusia itu sehebat apapun sebenarnya tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita umpamanya juara musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, yang hebat bukan kita, yang hebat adalah Allah. Allah berikan pada kita lisan, pita suara, Allah berikan pada kita akal untuk mengingat dan sebagainya. Yang hebat Allah, bukan kita. Kita ini lemah. Allah yang patut dipuji. Yang kaya Allah, yang maha pemberi segalanya Allah, bukan kita. Nah ini, begitu seterusnya. Jadi hati kita ikut berzikir, ingat kepada Allah, sehingga kita merasa kecil, lemah di hadapan Allah, sehingga kita akan menjunjung Allah baik dengan ucapan mau dengan hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu Bapak. Ya. Saya ke SMS ini dari Ibu Retno di Bojonegoro. Ustaz, gaji saya 3 juta, setelah dipotong hutang tinggal 1,5 juta. Bagaimanakah Ustaz perhitungan zakat? Ya, terima kasih. Ya. Jadi Ibu, jadi yang penting perlu kita sadari ya di sini ya, sekali lagi ini kadang-kadang kita ini ketika berhubungan dengan Allah sangat perhitungan sekali ya. Kita lupa berapa nilai mata kita, berapa nilai kaki kita, berapa nilai lisan kita dan sebagainya. Yang Allah katakan la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung nilai nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kita bisa bernafas lega, seger, tidak bayar apapun. Cobalah kita datang ke rumah sakit, ada saudara kita di sana, bernafas harus bayar. Harus bayar. Ini. Sehingga ketika kita diajak, diseru oleh Allah untuk melakukan sedikit dari harta kita, kadang kita sangat perhitungan. Padahal itu bagi diri kita pun sebenarnya tidak akan ada nilainya seberapa. Berapa toh? 1.025.000 kalau 2,5%-nya. Jadi kalau kita keluarkan gaji kita 3 juta, itu hanya 75.000. Jadi insya Allah diambil 75.000 itu tidak kurang, tidak hilang. Insya Allah akan barokah. Ini yang kita lupa. Jadi barokahnya harta kita karena kita keluarkan zakatnya, ini yang kita harapkan. Yang namanya barokah itu sekalipun sedikit, tapi kemanfaatannya mencakup seluruhnya, mencukupi. Tapi yang tidak barokah sekalipun banyak, bukan kecukupan yang dapat, tapi justru kekurangan, penderitaan dan sebagainya. Maka Ibu saya sarankan, ketika kita keluarkan zakat, janganlah kita ambil yang sekarang kita dapat. Hakikatnya berapa gaji kita? Kenapa kita hutang? Kita pakai dulu sebelumnya. Mungkin kita pinjam ke koperasi, kemana-kemana, ya sudah kita pakai. Hakikatnya gaji kita ya seperti itu. Maka insya Allah kalau itu kita keluarkan sesuai besarnya gaji kita, insya Allah tidak akan berkurang, tapi akan barokah, sehingga tidak akan kurang, tapi justru akan cukup dan mungkin berlebih, insya Allah. Itu keyakinan kita. Ya begitu. Ya. Kemudian saya terima telepon kembali ya, 0271661749. Anda yang ingin bergabung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Silakan. Ibu Siti dari Klaten. Ibu Siti Klaten, monggo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan surat Al-Maidah ayat 5 tentang makanan yang sembelihan orang-orang akhir kitab itu halal untuk kita. Yang kedua Ustaz, setelah sholat sembahyang wajib, sholat wajib itu apa ada tuntunannya membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan Ayat Kursi itu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya, Allah sudah sebutkan ya. Jadi makanan sembelihan ahli kitab halal untuk umat Islam ya. Sembelihan umat Islam halal untuk ahli kitab. Ini Allah yang menghalalkan. Jadi itu
Jadi bukan kita yang menghalalkan Allah. Jadi 9 mereka ahli kitab, Yahudi, Nasrani itu halal untuk umat Islam, 9 masan halal untuk mereka. Ini yang perlu diingat Ibu. Jadi 9 itu untuk apa? Nah, jadi kalau 9 untuk sesaji, jangankan ahli kitab, 9 orang Islam pun haram. Ini. Jadi kalau untuk sesaji, untuk yang hal yang dibenarkan oleh tuntunan Islam, sama aja juga diharamkan. Jadi jangankan 9 mereka, 9 orang Islam yang baca basmalah sekalipun, kalau tujuannya untuk sesaji, untuk berhala dan sebagainya, itu haram, apalagi 9 mereka. Tapi yang halal untuk 9 mereka karena apa? Ya karena mungkin untuk dijual lauk pauk, untuk lauk kita datang ke rumahnya, kita disuguhi sembelihan ayam atau apa, atau mereka penjual daging ayam, daging sapi dan sebagainya. Jadi mereka menyembelih untuk hal yang dibenarkan oleh syara, oleh agama. Jadi ketika mereka menyembelih sesuatu yang dilarang karena untuk sesaji dan sebagainya, ya sama dengan 9 siapapun yang termasuk haram kita memakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi masalah bacaan sholat ya. Apakah surat tertentu tadi Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi harus dibaca? Tidak. Jadi ketika kita sholat membaca ayat yang mana saja boleh, yang kita mudah, yang kita hafal. Ini. Kemudian setelah kita sholat, kita mau membaca, silahkan. Memang ada hadisnya, sudah sholat fardu kita membaca ayat kursi, boleh, ada perintahnya dari Rasulullah, ada syariatnya. Termasuk membaca Muawwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sesudah sholat fardu juga ada hadisnya. Jadi kalau kita mau baca tidak wajib, tapi kita disyariatkan oleh Rasulullah, dituntunkan, jadi boleh kita membacanya. Begitu. Kembali ke SMS ini dari Lili di Gombong. Ustadz mau tanya, apa boleh saya menerima zakat dari RW tempat saya tinggal? Karena saya juga mengeluarkan zakat, dan di tempat saya hampir semua warganya menerima zakat. Kata suami saya, mungkin saya dan suami musafir. Saya asal Jakarta dan suami Tambak Banyumas. Kami tinggal di Gombong sudah hampir 6 tahun, Ustaz. Ya. Jadi saudari, ketika kita menerima zakat, apakah kita termasuk yang mustahak atau tidak? Kita berhak menerima atau tidak? Nah, itu sekali lagi mohon nanti dibuka, dibaca dalam surat At-Taubah 60, dibaca sendiri aja. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat di situ, baik zakat mal maupun zakat fitrah sama. Ya. Di antaranya fakir, miskin, amil, gharim, mu'alaf, sabilah, ibn sabil itu. Ya, kita termasuk musafir tidak ada pada ayat itu. Jadi tidak ada musafir berhak menerima zakat. Yang berhak fakir, miskin, amil seterusnya itu. Nanti bisa dibaca 8 asnaf itu. Ini. Maka kalau kita kebetulan ya di situ semua diberi rata. Kalau kita mau menolak, monggo, mau kita tolak, saya tidak berhak menerima, tolong diberikan yang lain. Kalau tidak bisa ditolak, kita terima. Kemudian kita salurkan pada yang berhak menerima. Mungkin tetangga kita ada yang fakir miskin, kita terima, kemudian kita salurkan. Nah, kita salurkan. Jadi untuk kita tidak kita pakai, tidak kita terima langsung, tapi bisa kita langsung kita berikan pada yang lain, atau kita tidak menerima, kita berikan ditunjuk untuk diberikan pada yang lain saja. Monggo, itu kebijaksanaannya. Jadi bisa langsung tidak diterima atau diterima dulu kemudian diberikan pada yang lebih berhak. Kalau memang Anda tidak berhak karena tidak termasuk 8 golongan. Nah, musafir tidak ada dalam ayat itu. Ya. Kemudian dari Yuni di Klaten, Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bacaan untuk menjawab azan? Yang kedua, apakah boleh jika salat tarawih sudah dapat 4 rakaat lalu ketiduran dan dilanjutkan 4 rakaat lagi dan witir saat bangun berikutnya, Ustaz? Jadi menjawab bacaan azan itu yang pertama. Jadi azan itu ada yang menirukan, ada yang menjawab ya. Jadi yang menirukan Allah Akbar itu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu menirukan. Jadi Allah Akbar juga Allah Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Nah, jadi itu menirukan. Kemudian ada yang menjawab.
ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini yang mendengar menjawab. Ini bukan menirukan, menjawab. Jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Ini. Jadi ketika muadzin baca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika takbir dan tahlil yang terakhir Allah akbar la ilaha illallah, ini menirukan lagi Allah akbar la ilaha illallah. Ini jadi ada yang menirukan, ada yang menjawab. Yang menjawab hanya dua, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu jawabnya la haula wala quwata illa billah, sedang yang lain menirukan. Ini. Dan yang dua tadi masalah sholat witir ketiduran disambung lagi gitu. Jadi sholat witir bukan tarawih, tarawih ya. Jadi kita tahu yang sholat tarawih itu bisa dikerjakan di awal malam, pertengahan dan di akhir malam itu boleh. Jadi kalau di awal malam kita mengajarkan baru 4 rakaat, kemudian kantuk tidur dulu, nanti malam dilanjutkan 4 lagi tambah witirnya boleh. Jadi tidak ada masalah, bisa sorenya mungkin baru 2, kemudian akhirnya ditambah sampai genap 11, atau awalnya 8 nanti witirnya terakhir ketika akan makan sahur juga boleh. Ini jadi tidak harus selesai sekali tuntas, tidak. Jadi 4 dulu tidur, nanti dilanjutkan malamnya boleh, atau tarawihnya dulu, atau 8 kemudian witirnya nanti menjelang sahur juga boleh. Ya. Kita masih ada banyak waktu. Terima untuk telepon di 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Radio MTA Pak ya? Iya Bapak, siapa di mana? Silakan. Ini dari Pak, pendengar dari Palembang nih Pak. Pak siapa namanya? Pak Azmul. Pak Azmul di Palembang, silakan. Iya, mau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya nih Pak Ustadz, menyambung pertanyaan Ibu tadi yang mengenai ahli kitab tadi Pak Ustadz. Iya. Apakah yang mereka yang sekarang ini Yahudi Nasrani itu masih bisa dikatakan ahli kitab itu Pak Ustadz? Iya. Kemudian ini Pak Ustadz, ada pertanyaan satu lagi. Kita kan sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56 itu kan diperintahkan berselawat. Iya. Tapi kebanyakan dalam keseharian itu mereka itu bukan berselawat, berkirim Al-Fatihah itu yang ila hadratin Nabi itu. Apa ada tuntunannya enggak itu Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa? Yang pertama ahli kitab. Oh ya. Apakah sama? Jadi ahli kitab zaman Rasulullah sama sekarang itu sama. Ini. Jadi ketika Al-Quran turun pun ya kaum Yahudi juga sudah seperti itu, juga mempertukan Uzair, sudah kitabnya sudah rusak, tidak karu-karuan. Begitu juga kaum Nasrani, ketika Al-Quran turun pun sudah mereka sudah mempertuhan 3 juga. Ini jadi Tuhannya juga salah sama. Maka dalam surat Al-Maidah juga surat yang lain ya. Jadi bahkan Allah katakan mereka termasuk orang kafir, tapi kafir kitabi. Jadi orang kafir tapi punya kitab, punya Tuhan yang sama dengan kita, hanya mereka telah menyeleweng ini. Maka Allah memberikan kedudukannya berbeda dengan orang kafir yang lain. Di antaranya tadi, sembilan mereka halal bagi kita, wanita mereka yang terjaga halal bagi laki-laki Islam ini. Itu perbedaannya. Jadi kalau dulu seperti itu sampai sekarang kapanpun juga sama. Jadi Yahudi Nasrani sekarang itu sama kedudukannya dengan Yahudi Nasrani zaman Rasulullah, masih sama. Jadi sama, ini yang pertama. Dan yang kedua tentang sholawat kepada Rasulullah ya. Yang jelas kita diperintahkan oleh Allah ya supaya kita bersolawat kepada Rasulullah, sholawat dan salam ya. Shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ini sehingga kalau kita mendengar asma Rasulullah, nama Rasulullah disebut di depan kita, ya kita baca sholawat. Sampai Rasulullah katakan termasuk orang yang bakhil kalau namaku disebut di depannya tidak membaca sholawat kepadaku. Ini sehingga kita jangan ditekankan, kita bersolawat, baca sholawat ketika nama Rasulullah disebut. Namun lebih dari itu Bapak ya. Jadi jangan kita sekali lagi hanya berhenti di ucapan ya.
Jangan lisan kita bersolawat kepada Rasulullah, tapi ketika kita diajak mengikuti petunjuk-petunjuk yang diwariskan Rasulullah, kita menolak ini. Jadi kita bersolawat memuji Rasulullah, tapi kita tidak mau taat pada Rasulullah. Yang dibawa Rasulullah kepada kita itu Al-Quran dan Sunnahnya, itu yang ditinggalkan beliau. Maka secara zahir kita mengucapkan sholawat, kemudian praktek dalam kehidupan kita mengikuti apa yang ditinggalkan Rasulullah, itu Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan menerima nanti ya, pertolongan dari Allah di akhirat lewat apa yang kita laksanakan saat ini akan diselamatkan Allah. Ini insya Allah akan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan selamat, insya Allah. Jadi sekali lagi kita baca sholawat, zahir kita juga kita mentaati apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Adapun saudara kita justru kemudian mengirimkan ini semuanya, ya itu mungkin faham mereka seperti itu. Kami belum mengetahui apa dasarnya dan sebagainya, maka kami tidak melaksanakan. Adapun mereka yang melakukan, mungkin mereka sudah mengerti dawuhnya Rasulullah begitu. Nah, monggo sekali lagi apa yang kita lakukan, yang kita tahu dasarnya, yang kita tahu perintah dari Rasulullah kita laksanakan, perintah Allah kita laksanakan semaksimalnya. Ada masyarakat yang melakukan berbeda dengan kita, mungkin sekali lagi mereka sudah mengerti dasarnya, kita belum. Itu saja. Insya Allah kita saling menghormati, saling melaksanakan apa yang sudah kita ketahui, insya Allah akan jadi baik. Baik. Yang terakhir Ustaz dari Ibu Wati di Tegalsari Kuwu. Apa hukumnya suami istri setiap waktu tidur malam selalu memisahkan diri karena sama-sama biar tidak terganggu. Tapi apabila keduanya ingin melepas tanggung jawab sebagai suami istri, selalu mendatangi apabila mau. Walau terpisah, tapi bukan karena saling marah dan benci, tapi agar tenang dalam tidur. Bagaimana yang demikian? Ya ada apa-apa, semua itu kan tinggal bagaimana memanage keluarga itu. Jadi kalau mungkin tidurnya satu tempat tidur, satu bed, mungkin satu mungkin ngorok ya, yang lain tidak bisa tidur, atau mungkin satu banyak gerak sehingga mengganggu, sehingga ambil sikap ya tempat tidurnya masing-masing. Tapi nanti kalau butuh ya ketemu lagi, tidak ada masalah. Jadi yang penting tidak ada permasalahan dalam keluarga, itu pengaturan saja dalam keluarga, tidak ada masalah. Ya. Bu Ati, sebagai pertanyaan terakhir sore hari ini Ustaz, di penghujung kesimpulan dari perjumpaan sore hari ini. Jadi kaum muslim rahimakumullah, jadi untuk kita bisa melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulullah semaksimalnya, memang tidak ada 2-3 jalan ya, kecuali kita harus mengerti, sekali harus mengerti. Jadi kita mengerti, untuk mengerti kita harus mempelajari, harus ngaji ini. Jadi kalau tadi dalam surah Al-Baqarah 66-67 Allah ingatkan pada kita terjadinya penyesalan yang tidak ada gunanya lagi nanti di akhirat ya. Karena apa? Karena kesalahan kita. Kalau kita sebagai umat yang seharusnya mengikuti Allah dan Rasul, tapi kita mengikuti seseorang, kita tidak mengerti apakah itu benar atau salah, tidak mengerti. Ini namanya jadi kita taklid buta. Nanti kita akan kecelek. Ini. Jadi kalau kita dalam beragama ini ingin selamat, ya sudah jelas petunjuknya Allah sudah turunkan pada kita lewat Rasulnya, dan Rasul pun telah berpesan pada kita. Beliau tinggalkan 2 perkara yang kita dijamin tidak akan tersesat tapi pasti selamat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Jadi kutinggalkan, kuwariskan untuk kalian 2 perkara yang kalau kamu pegang teguh 2 itu pasti kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Maka ketika kita belajar agama, kita ngaji, yang pokok kita kajilah 2, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah sebagai pelengkap, sesuai dengan Quran Sunnah kita pakai, kalau tidak ya kita tidak kita pakai. Itu dari siapapun. Jadi dari siapapun. Maka Ali bin Abi Thalib telah berpesan pada kita, ungzur maqal wala tangzur manqal. Jadi lihatlah yang dikatakan, jangan melihat yang berbicara. Siapa yang berbicara itu tidak penting siapapun. Kalau yang disampaikan benar harus kita ikuti. Tapi kalau yang disampaikan tidak benar, bahkan bertentangan dengan Allah dan Rasul, ya tidak boleh kita terima, tidak boleh kita ikuti. Ya, insya Allah dengan demikian kita tidak akan mengalami penyesalan yang tidak ada artinya nanti di akhirat, ketika kita telah berhadapan dengan Allah, kita berhadapan dengan yang menciptakan kita dan yang menyediakan
nanti di akhirat yaitu surganya Allah. Ya begitu, mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah bermanfaat semua kita di sore hari ini. Insya Allah berjumpa di pekan yang akan datang, Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, risalah tafsir bisa Anda simak setiap hari Senin jam 4 sore di radio kesayangan Anda masing-masing tentunya. Saya Ali Rahman undur diri dan seluruh yang bertugas mohon pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.